Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjut dars kita dalam At-Tuhfah Ad-Durrah. Ini adalah majelis yang ke-51. Kita masih dalam pembahasan dhamir, ya. Selesai dari pembahasan dhamir munfasil. Kemudian ada tanbih bahwasanya mata amkana an yu'ta bidh-dhamiril muttasil fala yajuz an yu'ta bihi munfasila. Kalau bisa pakai dhamir muttasil, jangan pakai dhamir munfasil. Kemudian ada pengecualian, yaitu pada dua masalah yang disebut di matan dengan contoh. Yang pertama salnihi, yang kedua kuntuhu. Ini akan kita bahas dua pengecualian dari kaidah tadi. Qala syarihu rahimahullah wa qawluhu illa nahu salnihi wa kuntuhu ila akhirih. Ay yustasna min al-qa'idatil madhkurah fi qawlil musannif wa mata amkana. Ya, contoh ini adalah pengecualian dari kaidah yang telah disebutkan tadi. Adalah mas'alatani yajuzu fihima al-faslu ma'a imkanil wasli. Boleh pada dua masalah ini memisah, yaitu menjadikannya menjadi dhamir munfasil, padahal bisa untuk pakai dhamir muttasil, ya. Dua masalah. Al-ula dhabituha an yattasila bil amili dhamirani. Masalah pertama ketentuannya adalah ada amil, yaitu fi'il, bersambung dengannya dua dhamir. Al-awwalu minhuma a'rafu minas tsani. Dua dhamir ini, yang pertama dari dua dhamir itu lebih ma'rifah dibanding yang kedua. Wa laisa marfu'an. Ya. Dua dhamir tadi, yang dhamir yang pertama tadi yang lebih ma'rifah itu bukan dhamir marfu'. Ya. Beda misalnya dharabtuka. Ini kan bersambung dengannya dua dhamir. Yang pertama lebih ma'rifah dibanding yang kedua. Dharabtuka. Dhamir ta di situ, ana, itu lebih ma'rifah dibanding anta. Akan tapi dia marfu, ya, karena dia fa'il. Nah, ketentuannya di sini enggak boleh marfu dhamir yang pertama tadi, yang lebih ma'rifah tadi. Sawa'un akana al-'amilu nasikhan kadhanna wa akhawatiha, sama saja amil yang bersambung dengannya dua dhamir tadi adalah termasuk fi'il nawasikh. Nawasikh mubtada khabar, misalnya dhanna dan teman-temannya, yang selalu bersambung dengan dua maf'ul bih, atau yang tidak nasikh, fi'il-fi'il yang bukan fi'il nawasikh tapi bisa mensubkan dua maf'ul bih, seperti sa'ala dan a'ta dan yang semacamnya. Yang penting dhabitnya tadi bersambung dengan amil tersebut dua dhamir, yang pertama lebih ma'rifah, kemudian yang lebih ma'rifah ini bukanlah marfu, ya, tapi mansub. Misalul awal, contoh yang pertama yaitu dari fi'il nasikh. As-sadiqu dhanantu kahu, ya. As-sadiqu dhanantu kahu. As-sadiqu mubtada, dhanantu kahu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Syahidnya amilnya itu dhanna bersambung dengan tiga dhamir di sini, ya. Yang pertama fa'il,
yang kedua maf'ul, yang ketiga pula maf'ul. Ya. Ya. Bersambung dengannya dua dhamir. Ya, di sini tiga. Yang kita bicarakan adalah yang kedua dan ketiga. Ya, dua-duanya dhamir. Kemudian yang kedua itu yaitu kaf lebih ma'rifah dibanding yang ketiga. Dan dia tidak marfu. Kenapa? Karena dia maf'ul bih. Ya. Bisa kita bilang dhanantuka iyyahu. Ya. Aku menyangka engkau adalah dia. Ya. Dia itu maksudnya shadiq, teman akrab, teman sejati. Wa misalus tsani, contoh amil yang bukan fi'il nawasikh. Ya, dalam bab ini. Ad-dirhamu salnihi. Ya. Ad-dirhamu mubtada, salnihi jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Syahidnya salni bersambung dengannya dua dhamir, ya mutakallim dan ha. Ya. Yang pertama dari dua dhamir itu lebih ma'rifah karena mutakallim dibanding ghaib, lebih ma'rifah mutakallim. Karena urutan ma'rifah adalah mutakallim, kemudian mukhatab, terakhir ghaib. Ya. Dan dia tidak marfu karena dia maf'ul bih. Fa hadhihi al-mas'alatu yajuzu fiha al-waslu kama ra'aita. Ya. Masalah yang masuk dhabit seperti tadi boleh dhamir muttasilnya juga dipakai dalam bentuk dhamir munfasil. Nahu as-sadiqu dhanantuka iyyahu. Maknanya sama, ya. As-sadiqu dhanantukahu dengan as-sadiqu dhanantuka iyyahu maknanya sama. Yang kita bicarakan bukan makna tapi lafaznya. Penggunaan dhamir dalam keadaan muttasil dan munfasil. Pada contoh ad-dirhamu salnihi, yang munfasil adalah ad-dirhamu salni iyyahu. Maknanya sama. Dirham, ya, mintalah kepadaku dia itu, yaitu dirham itu. Al-dhamirul awwal fi hadainil misalain a'rafu min ats-tsani wa laysa marfu'an. Dhamir yang pertama pada contoh yang dua contoh ini sama-sama lebih ma'rifah dibanding yang kedua, ya. Pada dhanantukahu yaitu kaf, ya. Adapun tu itu fa'ilnya, bukan itu yang dimaksud. Salnihi yaitu ya. Sama-sama lebih ma'rifah dibanding yang setelahnya. Wa inna ma kana al-awwalu fihi ma a'rafa min ats-tsani li'anna adh-dhamir al-mutakallimi a'rafu min dhamiril mukhatab. Kenapa lebih ma'rifah pada dua contoh tadi? Karena dhamir mutakallim yaitu ana nahnu itu lebih ma'rifah dibanding dhamir mukhatab yaitu anta dan teman-temannya itu. Kemudian dhamirul mukhatab yaitu anta dan teman-temannya a'rafu min dhamiril ghaib, lebih ma'rifah dibanding dhamir ghaib yaitu huwa dan teman-temannya. Ini masalah pertama, yaitu ada fi'il, ya, amil yang bersambung dengannya dua dhamir, ya. Kalau kita lihat contoh-contoh, ini berarti fi'il-fi'ilnya adalah fi'il-fi'il yang bisa memasukkan dua maf'ul bih, seperti dhanna dan teman-temannya, a'ta dan teman-temannya, ya. A'ta, mana'a, ya. Yaitu fi'il-fi'il yang bermakna memberi atau tidak memberi. Ini juga butuh dua maf'ul. Inilah yang bisa masuk dalam bab ini. Ya, bab di mana dhamir muttasil juga bisa dipakai dalam keadaan munfasil. Wasaniyah dhabituha,
Masalah kedua yang mana dhamir muttasil bisa juga dipakai dalam keadaan munfasil, dhabitnya adalah an yakuna adh-dhamiru alladhi yajuzu wasluhu wa fasluhu khabaran li kana. Dhamir yang bisa dijadikan muttasil, bisa juga munfasil, dia itu harus khabar kana. Masalah kedua ini lebih sempit, ya. Khabar kana au ihda akhawatiha, atau khabar dari salah satu temannya kana, ya. Kana sara misalnya, laisa. Sawa'un kana qablahu dhamir aw la. Ya, lebih luas lagi. Ya. Kalau sebelumnya kan harus dua dhamir. Kalau di sini dhamir yang mau dibikin muttasil juga bisa dibikin munfasil. Yang penting bersambung dengan kana atau teman-temannya. Itu yang penting sambung saja, ya. Enggak butuh sebelumnya ada dhamir atau tidak. Dia sendiri juga tidak apa-apa, boleh. Wa bihadza faraqatil ula, ya. Nah, dengan satu poin inilah masalah kedua ini berbeda dengan yang pertama, karena yang pertama harus dua dhamir, ya. Yang kedua tidak. Wa dzalika nahu as-sadiqu kuntahu. As-sadiqu kuntahu, ya. As-sadiqu mubtada, kuntahu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Kunta, dulu engkau adalah dia, ya. Yaitu dulu engkau adalah teman dekat, ya. Hu kembali ke as-sadiq. Ini bersambung dengannya dua dhamir, ya. Dua-duanya mansub, ya. Apa namanya? Dua dhamir, ya. Tapi yang dibicarakan adalah dhamir yang kedua, yaitu hu, ya. Boleh kita bilang kunta iyyahu. Kenapa? Karena dia bersambung dengan kana wa akhawatuha, ya. Nahu as-sadiqu kanahu Zaidun. Contoh yang lain, kanahu. Kalau tadi kan ada dhamir sebelum hu, yaitu ta. Sekarang contoh sebelum hu enggak ada dhamir. As-sadiqu kanahu Zaidun. As-sadiq teman dekat, dulu dia teman dekat itu adalah Zaid, ya. Hu itu kembali ke as-sadiq. Dulu dia, yaitu dulu teman dekat itu, teman dekat saya itu adalah Zaid. Fayajuzu fi hadhil mas'alah aidan al-waslu kama ra'aita wal faslu. Boleh pada masalah ini, yaitu ketika dhamir bersambung dengan kana wa akhawatuha, boleh jadi dhamir muttasil seperti pada contoh pertama tadi, dan yang kedua itu boleh munfasil. Contoh yang munfasil untuk contoh pertama, as-sadiqu kunta iyyahu, ya. Sebelumnya kuntahu, ya. Was-sadiqu kana Zaidun iyyahu. Aslinya sebelumnya as-sadiqu kanahu Zaidun, ya. Ini diingat-ingat dhabitnya. Kemudian boleh dua-duanya berarti, ya, muttasil, munfasil. Kemudian yang dibicarakan mana yang lebih rajih, ya, yang lebih dipilih, bukan berarti yang satunya enggak boleh, tapi yang lebih afdal. Wa ayyuhuma arjahu fil mas'alatain, al-faslu amil waslu, mana yang lebih arjah, dijadikan dhamir munfasil atau muttasil? Fihi khilaf, ada perbedaan pendapat. Fal jumhur ala tarjihil wasli fi ghairin nasikh. Kebanyakan ahli nahu lebih memilih wasal, ya. Ya. Itu dhamir muttasil, ya. Kalau fiil-fiilnya bukan fiil nawasikh, ya. Bukan kana, bukan dhanna, ya. Ini mereka lebih memilih pakai dhamir muttasil karena lebih ringkas, kan? Sudah disebutkan sebabnya. Ya. Kasa'ala wa a'ta, ya.
Ya, misalnya sa'altukahu, ya. Sa'altukahu, ya. Aku mintamu itu, ya, dia. Boleh juga sa'altuka iyahu. Tapi yang lebih afdal adalah sa'altukahu. A'tanihi, ya, a'tinihi. Berikan kepadaku itu. Boleh a'tini iyahu. Mana yang lebih afdal, lebih rajih? A'tinihi, ya, dengan wasal, dhamir muttasil. Wa tarjihul fasli fin nasikh. Sedangkan mereka bilang kalau fiilnya fiil nasikh, yaitu dhanna akhawatuha, kana akhawatuha, maka mereka lebih memilih yang rajih adalah pakai dhamir munfasil pada fiil-fiil dhanna wa akhawatuha, kana wa akhawatuha. Wa hadha huwa ar-rajih wa huwa ikhtiyaru Sibawayh wallahu a'lam. Ini pilihan Sibawayh dan ini yang dipilih juga oleh pensyarah. Barakallahu fikum. Al-muhim dua-duanya boleh. Kemudian terakhir bab dhamir, kata dalam matan wa alfadhul dhamair kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rab. Dhamir semuanya mabni, tidak terlihat i'rabnya. Ya. Qauluhu kulluha mabniyatun ay wal hukmu fil i'rab li mahalliha. Ya, kalau mabni tidak berubah akhirnya, lalu bagaimana i'rabnya kalau dia sebagai fa'il? Dibilang kedudukannya, ya, yaitu tempat dia itu tempatnya yang mu'rab, ya. Ya, tempatnya itu, posisinya. Nahu marartu bihi fatta'u dhamirun muttasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il, menempati posisi rafa, ya, yaitu fa'il. Yang mana kalau isim zahir menempati posisi itu, maka dia marfu, terlihat marra zaidun, ya. Wal ha'u pada bihi dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin harfil jar. Ya, ha menempati posisi majrur dengan huruf jar, karena kalau isim zahir antum gantikan dengannya bihi menjadi zaid misalnya, marartu bi zaidin, kelihatan majrurnya, ya. Itu masuknya fi mahal, yaitu tempat itu memang posisi untuk yang majrur, ya. Tempat itu memang posisi untuk yang marfu, ya. Wa ma'na kauni adh-dhamir aw ghairihi min al-mabniyat fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin annahu law halla makana hasmun mu'rabun lakana marfu'an aw mansuban aw majruran. Ini makna dhamir itu atau yang isim-isim mabni yang lain dibilang fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Maksudnya kalau seandainya halla menempati posisi itu isim yang mu'rab, maka dia akan marfu atau mansub atau majrur, terlihat, ya. Falau ataina fil misalil mutaqaddim bismain mu'rabain makana adh-dhamirain lakana al-awwalu minhuma marfu'an was-tsani majruran. Contoh tadi marartu bihi, kalau dua dhamir itu ta dan ha diganti dengan isim zahir, tentunya yang pertama marfu, yang kedua majrur. Contohnya marra zaidun bi amrin, ya. Itu makna perkataan kita fi mahalli raf'in atau nasbin atau jarrin. Wa qawluhu la yadhharu fiha i'rab mustaghnan anhu. Perkataan beliau ini sebenarnya tidak perlu, ya. La yadhharu fiha i'rab, ya, karena memang yang namanya mabni enggak ada i'rabnya, enggak terlihat, enggak berubah memang akhirnya. Bal minal mu'rabat ma la yadhharu fihi i'rab. Bahkan, ya, di antara isim mu'rab ada yang tidak terlihat i'rabnya. Wa ma'a dzalika laisa mabniyan, dan
ketika itu bukan disebut mabni. Misalnya fatah, dia isim mu'rab tapi tidak terlihat i'rabnya. Apakah itu mabni? Tidak. Maksudnya sebenarnya kalau dibilang wa alfadhul dhamair kulluha mabniyah itu sudah cukup, ya. Enggak perlu la yazharu fiha i'rab, ya. Barakallahu fikum. Selesai dari adh-dhamair, insyaallah masuk ke isim ma'rifah yang kedua pada pertemuan berikutnya insyaallah, yaitu tentang al-alam. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.